2017 aku ditipu 156 juta. Dan saat ke mall Gessi, aku ketemu penipu itu sama istri dan anaknya lagi shopping. Ku samperin baik-baik. "Pak, gimana kabarnya? Sepertinya sehat. Kapan uang saya dikembalikan?" "Kamu siapa? Hah?" Langsung dong emosi. Pura-pura nggak kenal, tapi wajah ketakutan. Istrinya yang juga tahu kalau suaminya nipu langsung tarik suaminya buat menghindar. Aku berusaha tahan emosi karena di tempat umum. Tetap ikutin mereka. Mereka terus turun, aku terus ngekor sambil tanya kapan uangku dikembalikan. Si laki sempat kepancing bilang, "Jangan di sini, ada anakku. Aku usahain kembalikan uangmu." Nah, seketika aku sambar dengan pernyataan, "Gitu dong, jangan pura-pura amnesia." Ini posisi tetap mereka jalan cepat sampai tiba-tiba istrinya balik arah dan tampar aku keras banget. Iya, tampar aku yang nggak nyangka bakal ditampar. Gongnya dia teriak keras banget di depan umum. "Dasar pelakor nggak tahu diri, nggak tahu malu kamu." Aku speechless, cuma bisa diam karena shock. Nggak nyangka aku yang korban mereka tipu malah mereka teriakin. Bukan cuma itu, nih alien betina berusaha fitnah aku dan tamparannya keras banget sampai pipi panas. Dan telinga otomatis berdengung sampai pusing limbung. Setelah tampar aku, mereka berusaha keluar dari mall sambil teriak-teriak minta tolong, katanya aku orang gila. Ini beneran kisah nyata. Gimana aku shock, limbung, dipermalukan di depan publik atas fitnah mereka, dan aku beneran kaku. Sadar setelah ada ibu-ibu yang tepuk pundakku tanya keadaanku. Serentak air mataku jatuh dan aku lihat mereka berjalan sudah exit lobi mall. Dengan lirih, aku minta tolong ibu di sampingku untuk stop mereka keluar dari mall. Sayangnya, 2017 belum dikit-dikit viral dan rekord HP. Aku kejar mereka dibantu ibu tadi. Beliau pun bantu menengahi dengan security mall, karena beliau melihat bagaimana aku ditampar. Security bahkan percaya dan membiarkan mereka lari dengan taksi yang sedang standby. Karena jantungku berdegup kencang, telinga masih berdengung, pipi merah panas bekas tangan alien bahkan membekas jelas, aku justru dibawa ke kantor keamanan mall dengan perlakuan tidak baik. Di kantor, mereka mencecarku dan aku yang masih limbung berulang kali minta dipanggilkan polisi. Tapi nih security berasa nggak peduli dan malah menyalahkan aku karena aku pelakor. Wallahi, aku nggak ada hubungan apapun sama itu laki jelek selain dia nipu aku karena dia jualan bisnis. Bahkan hari itu sebetulnya aku ada appointment ketemu sama laki-laki yang sedang dekat dengan aku dan itu adalah first meet kita. Rupanya sudah belasan missed call dari dia dan juga chat yang isinya, "Are you okay?" Mewek luar biasa saat dia muncul di kantor keamanan dengan wajah khawatir kenapa aku ada di situ. Ternyata temanku ini adalah salah satu OM di mall sebelah dan tampaknya security kenal dengan beliau karena mereka langsung memberi salam hormat. Seketika mereka juga bersikap baik padaku padahal beberapa menit sebelumnya mereka mencibirku meski berulang kali ku bilang aku bukan pelakor. Dan setelah itu, temanku membawaku ke polsek terdekat, membuat laporan, menemaniku visum di RS, dan lain-lain. Kejadian sekitar jam 1 siang, dan aku baru divisum jam 19. Menurut temanku, setelah cek CCTV, si penipu ini datang ke mall menggunakan mobil. Dan karena mereka kabur dengan taksi, mobilnya masih ada di mall. Aku kembali standby, menunggu ia datang kembali ke mall untuk ambil mobilnya tapi, sampai mall tutup, nggak juga diambil. Sayangnya, polisi nggak bisa bertindak sebelum hasil visum keluar, yang nggak tahu kenapa lama sekali. Sekitar jam 11 malam, polsek minta aku kembali datang padahal aku masih di UGD karena lemas sekali dan pusing. Telinga pun masih berdenging. Polisi info kalau pihak terlapor telah merespon melalui lawyernya. Temanku yang standby di mall sampai mall tutup pun jadi repot karena harus bantu aku keluar dari UGD dan ke polsek. Herannya, aku di UGD cukup lama. Keluar RS pun telinga masih dengung. Sampai di polsek, polisi menawariku untuk damai. Oh jelas tidak, kusampaikan aku bersedia damai dengan catatan uangku dikembalikan saja. Karena kondisiku masih pucat, polisi menyarankan aku kembali dan istirahat sambil think twice tawaran damai yang tidak menguntungkan aku sama sekali. Temanku mengiyakan, biar polisi yang urus ya, besok dilanjut lagi. Hari itu harusnya first meet first date, kita malah ended up drama. Malu banget rasanya, tapi makasih banget sama dia. Lebih excited nunggu penipu itu ambil mobil daripada tawaran damai dari polisi. Besoknya, hasil visum keluar. CMIIW, saat di UGD suster bilang, kemungkinan ini masuk penganiayaan berat karena telingaku yang berdengung. Khawatir aku jadi tuli. Bahkan di hari esoknya itu dengung masih ada meskipun tidak sedengung kemarin. Swear tamparannya keras banget, aku juga lagi posisi nggak steady jadi oleng lah.
Di polsek, polisi bilang masuk ke penganiayaan ringan, dan pelaku si alien itu nggak datang. Yang datang lawyernya. Padahal lemesku belain datang ke polsek. Aku hanya diberi kopi LP ku dan infonya akan diinfo lagi. Hari ketiga aku demam. Di hari yang sama, temanku memberi kabar kalau si penipu mengambil mobilnya. Sayangnya, pihak Mal tidak bisa menahan mobil itu karena tidak ada surat dari kepolisian. Di sisi lain, laporan polisi, LP, yang kubuat di polsek juga belum menunjukkan perkembangan. Hari kelima, aku datang langsung ke polsek. Bukannya mendapat kabar baik, aku malah disarankan untuk menyelesaikan kasus ini secara damai. Polisi bilang, kalau ingin kasusnya berlanjut, bisa saja, tapi... Ya, ada tapinya. Aku sempat ingin mengikuti egoku, tak masalah keluar uang lagi, asal hati puas. Tapi probabilitas uangku kembali pun tidak jelas. Bisa-bisa malah zonk. Jadi, aku biarkan saja dan memutuskan menunggu. Sebulan berlalu, tetap tidak ada kabar dari polsek. Akhirnya, aku meminta bantuan temanku yang juga polisi, sekadar untuk bertanya kenapa prosesnya lama sekali. Dari situ, aku baru tahu kalau si alien betina ini punya keluarga polisi juga. Singkatnya, LP ku tidak diproses lagi dan dibiarkan begitu saja. Karena aku sudah malas keluar uang lagi, aku hanya bisa pasrah dan berniat mencari jalan sendiri. Aku percaya, kalau itu memang rezekiku, Allah pasti akan memudahkan. Akhir 2017, tiba-tiba si alien betina meneleponku. Dia minta bertemu karena katanya mau mengembalikan uangku. Aku ajak temanku, lalu kami bertemu di mal dekat Mal Grandse. Dia datang memakai gamis syar'i bunga-bunga warna biru. Yang bikin konyol, dia malah minta maaf dan bilang kalau dia sudah bercerai dengan suaminya. Dia juga memintaku untuk berhenti menagih uang, karena menurutnya, itu urusan masa lalu. Dengan lantang ku jawab, aku nggak peduli kalian cerai atau enggak. Yang jelas, aku cuma mau uangku balik. Saat lakimu nipu aku, kamu juga pasti ikut menikmati hasilnya. Kan? Kamu tahu kenapa dia tiba-tiba mau bertemu? Karena aku berhasil menghubungi pihak kampus untuk mediasi. Modalnya LP itu. Ternyata, si alien betina ini satu kampus denganku, dan dia sedang ujian untuk jadi dokter. Di pertemuan itu, dia meminta aku menghentikan proses mediasi dengan kampus. Dia bahkan menunjukkan bukti perceraian mereka, seolah-olah itu bisa membuatku memaafkannya. Tapi aku tidak peduli. Yang kupedulikan hanya uangku kembali. Saat itu, aku merasa yakin uangku akan kembali, karena si betina tampaknya khawatir kalau gagal lulus ujian, dan nggak bisa diwisuda. Aku pun meninggalkan dia dengan percaya diri. Ternyata aku salah besar. Dia tetap lulus dan jadi dokter. Bahkan, nggak sampai sebulan setelah pertemuan itu, dia memposting foto dengan berondong baru di Facebook dan mulai jualan skincare racikan sendiri. Ternyata semesta masih belum membiarkanku ikhlas. Tiba-tiba, di timeline Instagramku, muncul iklan franchise minuman boba. Dan ownernya nggak lain adalah si penipu jantan itu. Padahal, aku nggak pernah cari tahu tentang mereka. Mungkin waktu itu algoritma Instagram masih bisa menyarankan sesuatu berdasarkan nomor telepon, ya? Aku pun mulai mencari tahu lagi tentang si pasangan alien ini. Benar, mereka memang sudah cerai dan masing-masing menikah lagi. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan. Aku bukan pelakor, dan aku nggak sudi jadi pelakor. Bedanya, si betina sukses jualan skincare. Tahun 2017, skincare instan yang bikin putih lagi booming, dan dia flexing dengan Mercedes Cabriolet merahnya. Sementara si jantan, dia bisnis franchise minuman boba. Mereka bahkan tinggal di satu klaster perumahan, meskipun beda tipe rumah. Tahu dari mana? Ya, jiwa intelku beraksi lagi. Saat itu, pasanganku menyarankan aku untuk ikhlas dan berhenti mengejar mereka. Katanya, energi dan emosiku terkuras percuma. Nggak setara dengan 156 juta itu. Dia bilang, lebih baik aku berdoa agar rezekiku digantikan. Tapi hatiku susah ikhlas. Itu nominal besar sekali. Sementara mereka hidup enak, aku masih kesal. Akhirnya, aku datangi rumah si jantan. Tahu alamatnya dari mana? Dari media sosial. Dia sendiri yang mencantumkan alamat rumahnya sebagai kantor franchise bobanya. Di sana, aku bertemu istri barunya yang masih muda. Aku mengaku ingin membeli franchise, supaya bisa ketemu langsung dengan suaminya. Istrinya pun dengan semangat menelepon suaminya yang sedang keluar. Si jantan datang, dan jelas kaget melihat aku ada di rumahnya. Aku tetap tenang, meskipun masih kasihan sama istri barunya, yang sepertinya nggak tahu apa-apa soal suaminya. Aku langsung tanya to the point, kapan aku bisa terima uangku lagi? Dia bilang sedang berusaha mengumpulkan uang dan memohon agar istrinya nggak tahu soal ini. Karena aku nggak mau kehilangan momentum, aku minta dia buat surat pernyataan. Sempat ada debat karena dia minta bukti transferku.
Aku hanya bisa tunjukkan transfer senilai 133 juta. Sisanya aku transfer dari rekening lain. Akhirnya, dia bersikukuh mengakui utang sebesar itu saja, bukan 156 juta. Daripada nggak ada sama sekali, aku iyakan saja. Tapi, apakah dia bayar? Tentu tidak, dia cuma kasih 1 juta. Aku jelas nggak terima, karena aku tahu kalau aku terima uang itu, nanti dia bisa ngeles bilang, sudah ada itikat baik. Akhirnya, uang itu kulempar ke mukanya. Istri barunya kebingungan bertanya ada apa. Aku pergi, dan di situ aku sadar, benar kata pasanganku, lebih baik ikhlaskan saja. Semua usahaku ini hanya berujung sia-sia. Nggak nyangka ternyata rame. Sekarang udah 2025. Udah lama banget sejak kejadian itu. Di sini aku cerita bukan buat cari simpati atau minta dikasihani, cuma mau berbagi pengalaman supaya jadi pelajaran buat kita semua, biar lebih hati-hati kalau mau investasi. Jangan gampang percaya sama orang. Insya Allah, rezeki aku udah diganti lebih banyak sama Allah. Ikhlas? Ikhlas tapi belum sepenuhnya. Sulit buat dideskripsikan, tapi semoga si penipu jantan baca cerita ini dan langsung tahu aku siapa. Semoga sekarang rezekinya udah baik, jadi enteng buat balikin uangku, ya. Buat si betina yang sekarang jadi dokter dan punya klinik kecantikan sukses, aku masih inget gimana panasnya pipiku waktu kamu tampar aku dulu. Jantanmu bilang, kalau dulu uangku kamu yang pakai karena tuntutanmu banyak. Aku nggak peduli urusan dapur kalian gimana. Tapi yang jelas, kamu juga ikut menikmati uang hasil tipu-tipu itu. Meskipun kamu playing victim dengan dalih udah cerai. Kejadian di mall itu terjadi awal 2017. Setelah itu, aku berusaha cari tahu mereka, dan akhirnya let it go, tahun 2020. 3 tahun yang melelahkan, dan bikin energiku terkuras habis. Selama itu, aku cuma fokus nagih uangku, sampai lupa untuk bangkit lagi. Padahal 3 tahun itu waktu yang panjang. Si alien aja bisa cerai dan nikah lagi. Si betina sukses bisnis skincare, si jantan sukses bisnis boba. Aku sibuk nagih piutang yang ujung-ujungnya zong. Bodoh ya. Sekarang udah 2025 dan aku cuma niat up cerita ini di sini aja. Nggak nyangka malah rame. Ada yang nanya, real nggak sih ini? Aku juga berharap ini nggak nyata. Tapi sayangnya, ini real. Sampai sekarang uangku belum balik dan rasa sakit, trauma, serta keselnya masih ada. Aku cuma berharap bisa tahu kabar si alien-alien penipu itu. I wish mereka sukses kaya raya, biar enteng balikin uangku. Kemarin, utas ini sempat rame, dan ada beberapa spekulasi tentang siapa si alien betina itu. Tapi aku pastiin itu bukan dia, karena aku khawatir ada orang yang malah tertuduh dan salah duga. Jujur, niatku cuma cerita pengalaman ini biar jadi reminder buat aku sendiri, yang selalu meyakinkan diri. Sudah ikhlas. Kalau dengan cerita ini uangku bisa balik, alhamdulillah. Kabar si alien sekarang, aku nggak tahu, karena udah berhenti cari tahu. Dan semua akun sosmedku udah diblokir sama mereka. Mau spill? Sebenarnya aku takut dan agak males ribet, lebih tepatnya. Lagi pula ini udah lama, sekitar 7 tahunan lalu. Spill si jantan. Dalangnya emang si jantan. Info terakhir yang aku dapat, dia buka seminar dan workshop. Jualannya nggak jauh-jauh, cuma omongan motivasi. Modalnya foto-foto lama waktu masih sukses nipu pakai Mercedes bareng si betina. Tapi kayaknya model beginian udah nggak laku deh. Tahun 2020, dia punya franchise minuman boba, dan cabangnya sempat sampai 51. Aku tahu itu dari Instagram. Tapi kayaknya sekarang udah tutup semua. Dan mungkin dia udah ganti bisnis atau ganti nama, soalnya udah hilang dari sosmed maupun Google. Total aku ditipu lebih dari 156 juta. Itu baru uang yang aku transfer ke rekeningnya. Belum lagi BTC, Bitcoin. 0,7 yang aku kirim ke wallet dia waktu itu. Pas BTC masih di harga sekitar 220 juta. Dia dengan sombong bilang kalau BTC nggak bisa dilaporin karena nggak ada bukti. Bayangin, deh, sekarang 0,7 Bitcoin berapa kalau dikonversi ke rupiah? Tapi ya udahlah, intermezzo aja. Jangankan 0,7 Bitcoin, 156 juta aja dia masih nego. Jadi 133 juta. Terus nego lagi ke 100 juta. Yang akhirnya zong alias nggak kebayar sama sekali. Jadi, kalau kalian kenal orang yang jualan bisnis motivasi, ngaku-ngaku expert kripto, bikin kelas atau workshop, dan pernah punya franchise boba, mungkin itu si alien jantan penipu. Mantan istrinya si jantan juga sempat nyalek loh, tapi kayaknya nggak kepilih. Skincare-nya juga nggak begitu jalan sih.
Ya gimana, jualan skincare tapi kontennya pakai filter terus. Aku udah ikhlas masalah uang ya, belum ridho masalah dia tampar, fitnah dan bikin malu itu.